Ini nggak ada alasan lagi untuk Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan segera menangkap dan menjebloskan Sylvester Matutina ke penjara ya, karena dalam sidang peninjauan kembali yang kemarin sempat tertunda dan harusnya hari ini berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu, untuk yang kedua kalinya Sylvester Matutina itu tidak hadir. Karena itu kami nyatakan pemeriksaan ini selesai dan gugur ya, kata Ketua Majelis Hakim I Ketut Darpawan di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini, Rabu tanggal 27 Agustus 2025. Ini untuk yang kedua kalinya Sylvester Matutina tidak hadir setelah sebelumnya kan dijadwalkan dia harusnya menghadiri persidangan pada tanggal 20 kemarin. Dan pada tanggal 20 kemarin, tanggal 20 Agustus, dia mengirim surat keterangan dari dokter bahwa dia sedang dirawat di rumah sakit Puri Cinere di kawasan Cinere Depok. Pada waktu itu penjelasannya katanya dia menderita penyakit tifus dan harus beristirahat selama 5 hari, karena itu pengadilannya ditunda. Tapi salah satu rekan Sylvester pada waktu itu menyatakan bahwa Sylvester itu menderita nyeri di dada. Tapi mana yang benar, apakah dia mengalami tifus atau dia nyeri dada, itu memang kelihatan sudah sejak awal diragukan, dan itu hanya dalih saja untuk menghindari dia tidak hadir. Karena ini kan sebenarnya akal-akalan dari Sylvester saja ini. Dia mengajukan peninjauan kembali dengan cara seperti itu, artinya dia kan berharap kalau lewat peninjauan kembali dia dibebaskan, maka dia tidak harus menjalani pidana ya. Kan Sylvester ini dalam prosesnya di pengadilannya sudah berlangsung dari pengadilan tingkat pertama, kedua, dan kemudian terakhir di Mahkamah Agung, yakni melalui kasasi. Dia divonis 1,5 tahun penjara karena fitnah dan pencemaran nama baik terhadap mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Nah, rupanya menurut Majelis Hakim kali ini, surat keterangan sakit yang disampaikan tim kuasa hukum Sylvester itu tidak sah. Tidak ada keterangan penyakit apa yang diderita oleh Sylvester maupun nama dokter yang memeriksanya. Alasan yang diajukan pemohon berdasarkan surat pernyataan istirahat dan sakit ini tidak bisa kami terima, kata Ketua Majelis Hakim. Tidak jelas menurut kami alasan sakitnya. Dengan demikian alasan pemohon untuk tidak hadir hari ini tidak sah. Hakim juga menilai bahwa Sylvester itu tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan PK. Dengan demikian maka kami menganggap pemohon tidak mempergunakan haknya untuk hadir di persidangan dalam permohonan peninjauan kembali, tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan ini, kata hakim. Ini jadi saya kira sudah tertutup ini pintu dari Sylvester untuk berkelit lagi. Sejak awal kan kita tahu bahwa upaya dia mengajukan peninjauan kembali ini adalah cara dia untuk menghindari agar dia tidak dieksekusi. Sylvester ini kan karena sudah putusan kasasi, dia sudah inkrah, dan sebenarnya putusan inkrahnya Sylvester ini kan sejak tanggal 16 September 2019 ya. Jadi sudah cukup lama, dan itu jadi tanda tanya besar mengapa kemudian kok dia tidak segera dieksekusi. Barulah kemarin ribut-ribut ternyata muncul putusan itu, dan kemudian Sylvester ini menurut Kejaksaan Agung itu memang dengan dia sudah inkrah harusnya segera dieksekusi. Pada tanggal 31 Juli lalu kan para aktivis dan dengan ditemani oleh pengacaranya Ahmad Khosinuddin itu kemudian mendatangi Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan menuntut agar Sylvester Matutina yang sudah berkekuatan hukum tetap itu untuk dieksekusi, untuk dimasukkan penjara. Dan pada hari Seninnya tanggal 4 Agustus itu juru bicara Kejaksaan Agung Anang Supriyatna menyatakan bahwa karena sudah inkrah maka dia harus segera dijebloskan ke penjara, dan katanya sih Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sudah melayangkan surat panggilan kepada Sylvester. Tapi pada hari itu tanggal 4 Agustus lalu Sylvester Matutina itu ternyata tidak hadir di kejaksaan untuk dieksekusi. Dia malah hadir di Polda Metro Jaya sebagai saksi dalam laporan Jokowi terhadap sejumlah aktivis berkaitan dengan dugaan ijazah palsu. Pada waktu itu Sylvester menyatakan bahwa dia sudah menjalani proses hukum, kata dia. Mengapa kemudian dia tidak dijebloskan ke penjara, dan apalagi kan Sylvester mengaku bahwa dia sudah dimaafkan, sudah bertemu dengan dia sudah bertemu dengan Yusuf Kala sebanyak 3 kali dan dia sudah dimaafkan. Dan ini kemudian dibantah oleh baik keluarga Yusuf Kala maupun Yusuf Kala sendiri. Yusuf Kala sendiri juga mengaku belakangan bahwa dia tidak pernah bertemu, apalagi memberikan maaf kepada Sylvester Matutina. Sementara berkaitan dengan dia sudah menjalani proses hukum yang mana yang sudah
dijalani oleh Sylvester Matutina karena sejak dia divonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan waktu itu divonis 1 tahun penjara dan kemudian dia mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta Selatan yang hukumannya diperkuat lagi menjadi 1 tahun penjara, dia belum sampai sekarang dia belum pernah di penjara. Kalau toh katakanlah dia misalnya sudah diberikan maaf itu tidak menggugurkan proses pidananya. Ini kan dua hal yang berbeda. Ini proses pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap, ya nggak ada namanya itu maaf memaafkan. Itu bisa terjadi kalau belum masuk ke proses hukum. Artinya itu semacam restoratif justice. Sementara Pak Yusuf Kala maupun keluarganya sendiri mengaku juga tidak pernah memaafkan, tidak pernah memberikan maaf atau menerima maaf dari Sylvester Matutina. Memang ini kasusnya Sylvester ini sangat apa ya, sangat menarik tapi sekaligus mencurigakan dan banyak sekali kejanggalan dan kalau ini sebenarnya dibongkar itu bakal banyak sekali menyeret orang lain di situ karena satu jelas sekarang ini yang pertama dianggap teledor itu adalah kejaksaan karena sejak Inkrah tahun 2019 kok kejaksaan tidak segera mengeksekusi Sylvester. Pada waktu itu yang menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan adalah Anang Supriyatna yang sekarang menjadi Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung. Dan alasannya waktu itu Anang menyatakan bahwa dia menghilang ketika akan dieksekusi. Tidak lama kemudian kan Indonesia seperti sejumlah negara lainnya juga terkena pandemi COVID-19 dan para narapidana yang ada di penjara pada waktu itu dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan dasar kemanusiaan dan kekhawatiran bahwa mereka akan tertular COVID dan bisa berakibat fatal kalau dibiarkan mereka di dalam penjara. Alasannya pada waktu itu seperti itu. Tapi kemudian waktu berlalu sampai sekarang kemudian berlangsung selama 6 tahun, ternyata Sylvester Matutina tetap tidak dieksekusi. Dan Ketua Relawan Jokowi siap dipenjara atas vonis 1,5 tahun di penjara yang dijatuhkan 6 tahun lalu. Ketua Relawan Jokowi Sylvester Matutina telah divonis 1,5 tahun penjara 6 tahun lalu, namun vonis itu tak pernah dieksekusi. Ketua Umum Solidaritas Merah Putih atau Solmed Sylvester Matutina mengaku siap bila sewaktu-waktu dirinya mesti dipenjara. Diketahui, Sylvester telah divonis hukuman penjara selama 1 tahun dan 6 bulan atas kasus dengan dugaan pencemaran nama baik mantan Presiden Yusuf Kala pada tahun 2019 tahun lalu. Terdepan dalam membela Jokowi, ia termasuk relawan Jokowi yang sering tampil di acara TV untuk membela Jokowi dan juga keluarganya, serta sekaligus klaim dirinya telah menjalani seluruh proses hukum terkait kasus tersebut dengan sebaik mungkin. Enggak ada masalah kalau akhirnya dipenjara, ucap Sylvester saat ditemui wartawan di Polda Metro Jaya Senin 4 Agustus 2025. Meskipun Sylvester mengaku ia masih belum menerima surat dari Kejaksaan Agung perihal penahanan dirinya, padahal vonis hakim terhadap dirinya telah diberikan sejak beberapa tahun lalu. Sylvester bahkan mengatakan bahwa permasalahan antara dirinya dengan Yusuf Kala sebetulnya telah selesai di luar proses hukum atau non-yudisial. Dia mengaku telah berdamai dengan mantan ketua umum Partai Golkar tersebut. Itu sudah selesai dengan adanya perdamaian. Bahkan, saya beberapa kali bertemu dengan Yusuf Kala dan kami berhubungan baik dan proses hukum juga sudah saya jalani, tutur Sylvester. Sementara itu, Kepala Pusat Penegakan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna memastikan bahwa pihaknya akan mengeksekusi vonis hakim yang memutuskan Sylvester bersalah. Kita harus eksekusi, kata Anang saat ditemui di Kejagung Senin 4 Agustus 2025. Anda mengungkapkan Sylvester seharusnya memenuhi undangan pemanggilan dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada hari itu. Kalau enggak datang ya silakan dieksekusi langsung, ucap Ana kepada wartawan. Meski begitu, Sylvester memastikan bahwa dirinya belum akan memenuhi panggilan kerja di Jakarta Selatan pada hari itu. Musibahnya dia mesti menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo. Belum ke Kejari, nanti kita lihat dulu prosesnya, nanti kita atur, kata dia. Berdasarkan keterangan di laman resmi Mahkamah Agung, Sylvester Matutina diketahui divonis 1 tahun dan 6 bulan atas kasus pidana umum tahun 2019 lalu. Dan putusan itu Sylvester dikenakan pada pasal-pasal
Pasal 311 ayat 1 KUHP dan dakwaan kedua pasal 310 ayat 1 KUHP. Putusan Mahkamah Agung nomor 287 K 2019 dibacakan tanggal 20 Mei 2019. Vonis dibacakan oleh Hakim Ketua HANDI Abu Ayyub Saleh, Hakim Anggota HND Ani dan Gazabella Saleh. Itu artinya vonis itu telah berusia 6 tahun. Situ Ketua Umum Solidaritas Merah Putih ini atau Sylvester Matutina ini masih belum dieksekusi hingga saat ini. Kejaksaan Agung atau Kejagung menyerahkan proses eksekusi ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan atau Kejari. Nah, di situ juga itu wewenang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sebagai jaksa eksekutornya. Kata Kopes Kepung Kejagung Anang Supriyatna di kantor Kejagung Jakarta Selatan pada Selasa 26 Agustus 2025. Terus di situ juga Anang mengatakan Kejagung memberikan kewenangan untuk menangkap Sylvester Matutina ini kepada Kejari Jakarta Selatan, termasuk strategi pengeksekusian terpidana kasus pencemaran nama baik terhadap Yusuf Kala itu. Selain itu juga katanya di situ silakan Anda tanyakan ke Kejari Jakarta Selatan, ucap Anang di situ. Namun kita juga tahu bahwa sejarah kronologi Sylvester Matutina ini divonis 1,5 tahun penjara. Melalui laman resmi Mahkamah Agung atau MA, Sylvester Matutina divonis 1 tahun 6 bulan atas kasus pidana umum tahun 2019 lalu. Putusan Mahkamah Agung di situ dibacakan pada 20 Mei 2019 silam dengan Hakim Ketua HANDI Abu Ayyub Saleh dan Hakim Anggota HND Ami dan Gazabella Saleh. Dalam putusan MA ini disebutkan bahwa Sylvester dikenakan dakwaan pertama pasal 311 ayat 1 KUHP dan dakwaan kedua pasal 310 ayat 1 KUHP. Belakangan pagar telematika Roy Suryo pun mendesak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ini atau Kejari Jaksel segera mengeksekusi Sylvester atas kasus menjeratnya beberapa tahun lalu ini. Terus juga Roy juga terlapor kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi bersama sejumlah aktivis menyerahkan surat permohonan eksekusi terhadap Sylvester Matutina ini di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu siang 30 Juli 2025. Namun ketika Sylvester dipanggil pada tanggal 27 Agustus, namun dia masih belum datang. Dan kasus hukum itu menimpa Sylvester merupakan perkara lama pada Mei 2017 silam. Dan ia dilaporkan oleh 100 advokat atau tuduhan pencemaran nama baik terhadap mantan wakil presiden Yusuf Kala ini. Hasil persidangan memutuskan Sylvester terbukti bersalah, bahkan hingga tingkat putusan kasasi. Namun hingga saat ini Sylvester masih belum pernah menjalani hukuman tersebut.